Untuk Cetaskia lagi nih pertanyaannya. Menurut Cetaskia, dari sekian banyaknya organisasi dan kepanitiaan yang udah dilaluin, apa aja sih pengalaman, skill, atau kemampuan yang dirasa udah dicapai sama Cetaskia sampai saat ini? Pengalaman ya. Kalau misalnya mungkin aku lebih ke keterampilan tadi yang udah sempat aku singgung juga. Dan aku nggak tahu itu disadari oleh teman-teman sekitarku atau enggak, tapi mungkin dari segi komunikasi ya, yang dimana aku tuh dulu sebelum masuk kuliah ya SMP atau SMA lah, aku juga nggak yang semudah itu untuk bergaul sama orang-orang. Aku juga tetap ada terkendala komunikasi kalau misalnya aku emang kayak nggak terlalu kenal sama orangnya. Tapi semenjak aku ikut organisasi di kampus, karena itu aku SMP aku nggak pernah ikut OSIS sama sekali. Jadi bener-bener pure aku baru mulai kegiatan akademik itu di kuliah, yang dimana itu banyak memberikan pengalaman baru buat aku jadi bisa lebih mudah berbaur sama orang, berkomunikasi sama orang, dan berkomunikasi itu kan juga ada jenisnya ya, terus kita juga berbicara sama orang tuh nggak semuanya sama gitu. Orang-orang dengan background khusus kita juga punya cara komunikasinya khusus, dan itu tuh aku pelajari ketika aku ada di lingkup organisasi juga gitu, gimana caranya aku berbicara dengan atasan, terus juga dengan teman-teman satu tim, atau mungkin ketika aku jadi ketua gimana caranya aku bisa ngelit tim aku gitu. Itu sih yang paling banyak ngasih aku pengalaman. Terus juga apalagi ya, dari segi mengatur waktu sih, yang dimana sebenarnya aku sampai sekarang juga nggak yang terlalu bisa nyusun timeline dengan terstruktur banget, enggak, tapi aku ngerasa ketika dulu aku disibukkan dengan organisasi, aku jadi punya kesadaran nih, aku tuh harus bisa nentuin prioritas dan tujuan yang jelas gitu. Dan kayak misalnya aku tuh kalau lagi sibuk organisasi ya tentunya kan aku juga punya tanggung jawab aku tetap ya di akademik. Ketika aku lagi ada tugas, aku jadi kayak punya tanggung jawab untuk bisa nyelesain tugas aku di akademik dengan lebih cepat gitu, supaya pada akhirnya aku bisa nyentuh kegiatan aku di bidang non akademik gitu, yang pada akhirnya itu sangat amat membantu aku untuk bisa memanajemen waktu dengan baik gitu, sering berjalannya waktu. Kayak gitu sih pengalaman yang Secara aku nggak ambil. disadarin juga ada leadershipnya ya, Iya, Ce? ada leadershipnya. Oke, oke. Untuk Kang Kori nih, kalau tadi kan udah disebutin sama Cetaskia, kalau background dari Cetaskia ikutan banyak organisasi dan kepanitiaan itu untuk menunjang nantinya di dunia kerja gitu. Nah, kalau dari Kang Kori sendiri, pernah nggak sih ada perasaan khawatir gitu, karena Kang Kori bisa disebut kupu-kupu kali ya, untuk dunia kerja nanti yang harus banyak kerjasama sama orang-orang yang berbagai macam di luar sana. Kalau dari Kang Kori sendiri gimana, dan cara ngatasin perasaan itu tuh gimana sih, Kang? Pasti pernah ya kayak kena FOMO gitu. Aku juga pernah mikir kayak misalnya CV aku tuh nanti di siapa gitu kan. Terus ya sekarang kita tuh emang harus keluar dari zona nyaman. Emang itu langkah yang paling benar gitu. Makanya aku sekarang tuh coba-coba aktif di ikut kepanitiaan. Tapi sekarang tuh aku lebih ke yang aku sanggup dulu gitu. Jadi nggak ini ikut nggak gitu. Jadi misalnya DKM terus kepanitiaan dari peminatan aku. Kayak gitu sih kalau aku. Oke, berarti cara ngatasinnya nih mulai coba-coba keluar dari zona nyaman aja ya, Kang? Iya betul gitu. Karena kan ya emang hidup tuh gitu, pilihan kan. Iya, benar. Oke. Oh iya, Kang, mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau dari Kang Kori sendiri kan tadi di awal sempat nyebutin kalau misalnya kupu-kupu tuh lebih sedikit kali ya dapat relasi dan temannya gitu dibandingkan Cetaskia yang banyak punya teman. Nah, kalau dari Kang Kori sendiri ada nggak sih tips gimana caranya ngebangun relasi atau punya banyak teman? Karena kan nggak sebanyak itu ya ikut organisasi dan kepanitiaan ya, Kang. Nah, dari Kang Kori sendiri gimana tuh? Kalau dari aku sih yang pertama tuh kita misalnya walaupun punya tugas satu, kita tuh harus tanggung jawab. Kalau misalkan kita tanggung jawab, orang lihat kita juga, oh berarti dia baik gitu. Dan otomatis relasi kita tuh ada dari situ. Karena setelah aku semester 5 ternyata emang relasi itu penting. Kayak cek ya tadi kan, misalnya aku dapat relasi sama si A. Dan si A ini tuh nyeritain ke aku kalau misalkan nanti kamu mau kerja di perusahaan A atau perusahaan B, kamu lewat jalur ini, jalur itu gitu. Jadi benar-benar emang penting sih.
Oke. Berarti kalau dari Kang Kori sendiri, apakah Kang Korinya yang mungkin duluan SKSD gitu ya bisa disebutnya? Atau mungkin Kang Kori lebih ke ya udah jadi orang baik aja ke semua orang, toh nanti akhirnya juga bakal tetap banyak yang berteman sama kita. Oh enggak, jadi menurut saya tuh kita jangan maksain baik ke semua orang gitu. Karena Oke. kalau misalkan kita maksain baik ke semua orang, secara nggak langsung kita juga pengen balasannya gitu. Tapi kan nggak semua orang tuh kita baik, terus orang juga baik ke kita kan. Ya. Jadi menurut aku sih jangan seperti itu. Aku juga dulu emang gitu, jadi kita tuh berusaha baik ke semua orang, terus kalau ada yang itu, oke aku bisa gitu. Jadi lebih ke easy going gitu. Tapi menurut aku tuh sekarang jangan gitulah. Jadi kita juga harus pilih-pilih gitu. Jangan memberatkan diri kita sendiri dengan orang lain. Oh, waduh. Di sini ada quotes sekali ya, teman-teman. Oke, makasih ya, Kang. Oke, selanjutnya balik lagi ke Cekia. Pernah nggak sih di dalam organisasi atau kepanitiaan ini, Cekia ngerasa salah ngambil keputusan yang cukup fatal lah kali ya dampaknya gitu, Ce? Salah ngambil keputusan. Kayaknya kalau misalnya salah ngambil keputusan enggak sih ya. Karena kan ketika aku daftar organisasi atau kepanitiaan, itu kan aku punya banyak pertimbangan yang udah aku pikirin matang-matang, yang dimana udah dari awal aku pikirin jangan sampai aku ngerasa nyesel di kemudian hari gitu. Dan karena ketika aku daftar, aku juga udah menetapkan nih, seperti yang udah aku bilang di awal, kalau misalnya aku udah netapin tujuan aku untuk ikutan kayak gitu apa, terus juga aku udah bisa menetapkan prioritas aku ketika aku join organisasi kayak gitu. Dan itu semua jadinya berjalan dengan baik ya selama aku mengikuti kegiatan organisasi ataupun kepanitiaan. Makanya sampai sekarang pun aku masih belum, alhamdulillah jangan sampai ya nggak ngerasain nyesel atau gimana sih. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin aku bakal nanya, ini mungkin POV sebagai mahasiswa pertanian kali ya. Kan teman-teman di luar sana juga mungkin ada yang bukan dari bidang pertanian yang ingin tahu kesibukan teman-teman di kuliah sebagai mahasiswa pertanian itu kayak gimana. Terus apakah kalian sejauh ini enjoy menjalani peminatan? Dan mungkin kasih tipsnya kali ya untuk adik tingkat di luar sana yang belum milih peminatan, yang masih pusing, masih bingung harus milih peminatan apa. Boleh kali ya dikasih tahu kelebihan dan kekurangannya nih kira-kira apa aja gitu. Oke, Dari Cekia dulu. gantian deh. Oh iya udah. Mungkin berarti dari pemultan gitu ya? Iya, Dari pemultan. dari pemultan. Kalau misalkan kalian pengen pilih pemultan, pastiin kalian siap dengan konsekuensinya pasti ya itu. Yang pertama tuh pemultan kerjanya itu dari barang-barang yang kita nggak lihat, misalnya DNA kan itu nggak bisa dilihat secara fisik kan. Jadi kita tuh kadang nggak kebayang juga ini DNA tuh gimana sih, misalnya pemotongan enzim tuh gimana sih. Jadi kita tuh nggak kebayang itu konsekuensinya. Tapi yang plusnya itu kalau misalkan kalian suka biologi di SMA, jadi kayak mengalir aja gitu nantinya. Dan milih minat itu sebenarnya lebih ke nanti semester 4, semester 3 tuh mulai ini, kayak mulai kegambar gitu. Dan yang aku saranin buat teman-teman juga nanti, kalau misalkan milih peminatan itu usahain berdasarkan hati, bukan berdasarkan kayak FOMO gitu. Teman-teman kalian ke peminatan A, terus kalian juga ikut peminatan A. Kalau aku sih lebih ke gak apa-apa kita misah dari orang lain, yang penting itu dari aku sendiri maunya. Jadi lebih bahagia aja gitu. Oke, berarti bisa dijalanin ya sejauh Nah ini. iya, mengalir aja gitu. Kalau dari aku, karena aku peminatannya tuh ambil ilmu tanah, dan sebenarnya aku tuh ngambil ilmu tanah tanpa ada research lebih dalam. Tapi sejauh ini aku di ilmu tanah, mungkin aku mau kasih arahan aja kali ya buat teman-teman dari Fakultas Pertanian jurusan agroteknologi yang sebenarnya tuh passionnya nggak di bidang pertanian banget. Menurut aku ilmu tanah tuh salah satu peminatan yang cocok ya untuk diikutin, karena di ilmu tanah sendiri aku ngambilnya tuh adalah genesis. Itu tuh hampir sama kayak evaluasi lahan, mungkin kamu juga tahu lah ya. Itu kan kita nggak terlalu belajar tentang pupuk, cara menanam dan lain-lain, tapi kita lebih fokus di nganalisis kualitas tanah gitu. Jadi ya menurut aku itu nggak yang terlalu pertanian banget lah. Jadi buat teman-teman yang emang sejauh ini masih ngerasa kurang passion, boleh deh masuk ilmu tanah gitu. Ya. Oh ya, for your information guys, aku beda juga, aku budidaya. Yang pertanian banget ya itu budidaya. Oke, kita mungkin flashback ke belakang. Tadi Cekia sempat ngomong kalau Cekia sempat ikutan ekspedisi Pajajaran Yeah. yang mukanya terpampang di gerlam guys.
Nah, kalau dari Cekia sendiri, pengalamannya ikut Expad itu gimana? Terus kelebihan ikut Expad apa aja dan kekurangannya apa aja? Promosi expat ya ini sekalian. Kalau misalnya dari aku, pengalaman yang diambil dari expat tentunya itu banyak banget ya. Karena kan emang ekspedisi Pajajaran ini kan merupakan salah satu program kerja dari BEM Kemau 4 yang kita berfokus dalam bidang pengabdian. Yang dimana dari pengabdiannya sendiri itu pasti udah membekali kita banyak pengalaman ya. Kita mulai punya jiwa sosial yang tinggi atau jiwa empati yang tinggi. Terus juga kalau misalnya karena expat ini kemarin aku itu pengabdiannya ke Labuan Bajo. Sebenarnya lebih tepatnya itu ada di Pulau Seraya Maranu. Dia tuh sekitar 10 km di Labuan Bajo. Ya, itu karena pertama kali aku kesana kali ya. Jadi aku benar-benar yang pertama dibuat wow juga sama pemandangan di sana. Tapi juga aku lumayan tersentuh hatinya ketika melihat kehidupan warga di sana yang menurut aku mungkin masih perlu banyak kita lirik ya. Terutama karena aku berfokusnya itu aja di Chamber Pendidikan dan Kesehatan, dan aku juga itu ngajar ke sekolah-sekolah terutama SD. Banyak banget sih hal yang bikin aku tersentuh hatinya ketika mereka dihadapkan dengan situasi seperti itu, terbatas akses informasi dan lain-lain, tapi mereka tetap selalu semangat untuk belajar, yang dimana itu memberikan sebuah pengalaman bagi aku yang yaudah kedepannya aku ketika udah dihadapkan dengan peluang yang lebih besar dibanding mereka, ya aku harus lebih semangat juga gitu untuk belajar. Dan insya Allah semoga kedepannya juga aku bisa memberikan manfaat buat mereka semua gitu di sana. Oke, amin. Dan itu juga sebenarnya termasuk ke kelebihan di expat ya, yang dimana kita punya banyak pengalaman yang sebelumnya mungkin nggak pernah kita ambil gitu, pengalaman kayak gitu. Secara nggak langsung juga berarti mengubah cara pikir kita, sudut pandang kita ya. Dan itu juga di expand mungkin kita dari berbagai macam fakultas ya. Ya udah kita juga jadi banyak kenalan gitu, banyak informasi-informasi baru yang gak kita ketahui sebelumnya gitu dari fakultas-fakultas lain. Oke. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir untuk Kang Kori. Kalau kita kan misalnya nggak punya banyak organisasi atau kepanitiaan, otomatis kita punya banyak waktu untuk diri kita sendiri kan. Nah, kalau dari Kang Kori sendiri, gimana cara ngemanfaatin waktu yang mungkin lebih dari teman-teman yang lainnya itu untuk diri sendiri dan untuk keluarga, untuk teman, dan gimana caranya supaya kita nggak mager-mageran gitu Kang, supaya kita tetap punya banyak pengetahuan, punya banyak relasi, dan juga supaya waktu yang kita punya tuh nggak sia-sia gitu aja gitu Kang. Sebenarnya kegiatan saya tuh banyak juga sih. Misalnya kalau misalkan teman-teman di sini pengen manfaatin waktu dengan baik atau dengan bijak, coba banyakin nonton podcast gitu. Podcast orang-orang yang bisa orang yang sukses atau yang menginspirasi gitu. Nanti kita juga bakalan mikir, oh ternyata kalau misalkan kita diam di satu tempat aja, kita tuh udah keduluan sama orang lain gitu kan. Orang lain tuh saya duduk di sini, orang lain tuh lagi belajar, orang lain tuh lagi misalnya usaha buka bisnis. Jadi kita tuh secara nggak langsung termotivasi. Dan banyak juga sebenarnya misalnya kalau kita pengen ngembangin bidang lain di luar pertanian, kayak misalnya kan saya di pertanian tuh belajar tentang tanaman-tanaman gitu kan. Di luar rumah tuh saya, maksudnya di luar kampus ya, di luar kampus tuh saya belajar bahasa pemrograman, dan itu tuh lebih ke kayak teknologinya gitu. Selain bahasa pemrograman juga kayak nulis-nulis blog gitu. Jadi lebih banyak yang bisa kita manfaatkan juga. Oke, berarti kalau belajar program gitu Kang, itu satu linear lah ya sama peminatan yang Kang Kori jalani sekarang? Ada sih, ada linearnya gitu. Tapi nggak terlalu, mungkin lebih dikit-dikit aja gitu. Oke, mungkin kita udah sampai di penghujung acara nih ya guys. Aku simpulin dulu sedikit, kalau dari obrolan kita kali ini yang cukup seru lah ya guys. Kalau misalnya kita jadi mahasiswa yang kupu-kupu, kita itu punya banyak waktu untuk diri kita sendiri. Tadi pertama itu, terus nggak melulu kok mahasiswa kupu-kupu nggak punya teman atau no lab atau nggak asik orangnya, nggak juga kok guys. Kayak buktinya nih Kang Kori juga asik-asik aja ya Kang. Terus punya banyak pengetahuan juga kok Kang Kori, terus bisa ngejalanin hobinya juga. Nah, tapi di sisi lain, kalau mau jadi kayak Cekia nih, yang punya banyak organisasi dan kepanitiaan, Cekia ini bisa lebih banyak mengasah ilmu komunikasinya,
kemampuan komunikasinya, terus bisa juga mengasah leadershipnya tadi secara nggak langsung itu terbentuk ya guys, dan punya banyak pengalaman yang mungkin orang lain belum tentu punya ya Ce. Iya. Itu. Jadi kalau untuk mau jadi mahasiswa kupu-kupu atau kura-kura guys, tentuin sendiri aja. Coba kalian ukur sama kemampuan diri kalian. Ingat kata Cekia tadi, punya tujuan yang jelas, itu Iya. penting, nggak FOMO-FOMOan doang. Jadi gitu aja guys. Oke, sekian dari kita. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.